Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak semuanya. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Imam Maliki, istimewa, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, oke. Anak-anak yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran tentang kemarin. Kalau kita kemarin sudah mempelajari yaitu mengenai petualangan. Nah, dalam petualangan itu tentu anak-anak akan mengalami atau menemukan sesuatu yang belum atau mungkin belum pernah anak-anak temui. Nah, di antaranya itu adalah mengenai tentang masalah rambu-rambu. Oke, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari rambu-rambu lalu lintas, yaitu kelas 3, tema 8, sub tema 3, halaman 114-115. Nah, sekarang kita ke rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, biasanya kalau kita memahami rambu-rambu lalu lintas, hubungannya kira-kira anak-anak dengan apa? Tentu biasanya anak-anak adalah pergi berjalan-jalan atau istilahnya berliburan dengan ayah, tetangga, ataupun mungkin kerabat kerja. Contohnya sebentar lagi anak-anak pasti akan mengalami berliburan atau pergi kemana-mana, ke tempat wisata atau tempat kemana. Tapi untuk sementara tahun ini kita belum boleh. Nah, kenapa? Karena kita sudah tahu sendiri tuh anak-anak, kita sedang mengalami musibah bukan cuma Indonesia, bahkan dunia, yaitu namanya COVID-19 atau Corona. Ya, oleh karena itu untuk kegiatan kita suka berjalan-jalan atau suka coro jawan yang lancar, senane dolan-dolan, sementara semuanya ditunda, enggak apa-apa. Tapi kalau dengan ditunda apa kita hanya cuma diam tok? Ya enggak, kita tetap harus belajar. Siapa? Barangkali ketika nanti selesai kita langsung bisa berjalan-jalan atau berpeselir atau kemana sajalah gampangnya. Oke. Nah, biasanya kalau anak-anak pergi sama orang tua, tetangga, atau kerabat, biasanya harinya hari libur. Nah, libur sekolah umumnya adalah hari Minggu. Oke. Kalau pada hari Minggu tentu anak-anak masih ingat lagu yang dahulu. Lagu sebelum ada banyak mobil, yaitu apa? Nah, pada hari Minggu. Oke. Mari kita menyanyikan lagunya dulu supaya kita bisa mengingat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik mobilku duduk di samping ayah, sambil mengerjai mobil supaya baik jalannya. Brem 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 brem, brem 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 brem, suara mobil ayah. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu lagu itu lagu dari mana? Lagu yang dahulu sebelum ada mobil atau apa, yaitu apa? Lagu Naik Kuda. Mudah kan anak-anak? Nah, silakan nanti dicoba di rumah sebagai hiburan. Adios. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita ke rambu-rambu lalu lintas. Loh, kenapa kok perlu pakai rambu-rambu sih lah? Udah pokoknya yang penting jalan aja, udah nggak apa-apa. Loh, nggak bisa. Kalau jalan saja, asal jalan kemana-mana, nanti bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Contohnya, bisa terjadi namanya kecelakaan. Nah, itu kan seharusnya kita pulang dalam perjalanan itu selamat, pulang juga selamat. Jangan sampai kita kena musibah. Wow, bahaya itu namanya. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami dulu apa itu rambu-rambu lalu lintas.
Rambu-rambu lalu lintas adalah tanda-tanda yang harus diatai atau dipatuhi oleh semua pengendara kendaraan. Kendaraan apa anak-anak? Tentunya kendaraan bermobil. Nah, bermobil itu bisa mobil, bisa juga motor. Karena apa? Kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut, jelas. Yang pertama, itu pasti kita akan menemui namanya petugas khusus. Nah, siapa? Petugas yang ngurus dalam hal ini. Nah, kita nanti akan berhadapan dengan pihak yang berwajib, yaitu siapa? Bapak polisi. Oh, jangan macam-macam kalau sudah dengan seperti itu. Wah, Pak, syaratnya apa? Kalau harus, ya kita bukan cuma harus mematuhi peraturan-peraturan tok. Nah, contoh, pengendara kendaraan bermotor atau mobil wajib membawa SIM dan STNK. Contoh, seperti ini. Nah, pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki seperti ini. Loh, coba perhatikan anak-anak. Tentu ayah kalian punya seperti ini toh. Pak, ayah saya sudah punya seperti ini. Sudah lengkap berarti Pak? Sudah. Tapi harus memenuhi aturan-aturan. Karena apa? Kita di perjalanan. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, sudah jelas. Kalau kita sudah mematuhi, insya Allah kita akan selamat. Ya, bahkan kalau sudah mematuhi, tidak mungkin kita kena namanya momen. Nah, apa sih momen itu anak-anak? Momen itu adalah cegatan di jalan atau oleh polisi. Oh, jangan-jangan walaupun ayah kalian sudah lengkap, tapi tidak tahunya ada beberapa aturan-aturan, ada tanda-tanda jalan terus, tahu-tahu sumprit, Selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa saya lihat surat-suratnya Pak? Loh, Pak, saya surat-surat sudah lengkap Pak. Ya, yang penting sekarang lihat dulu suratnya Pak. Nah, sudah begitu lihat, sudah kita lihat contoh mobil. Nah, dari sini ya, itu mobil. Dalam keadaan adalah contoh merah. Ya. Terus kalian berjalan, ceret. Tahu-tahu ada bunyi sumpritan. Oh, kalian mau lari, kejar sama URC, unit reaksi cepat. Udah, kalau sudah berhubungan seperti itu, kita tidak mau bisa buat apa-apa. Jelas kita kena. Nah, udah, menyerah saja lah. Ya udah, itu akhirnya tadi datang, langsung tanya, selamat siang Pak, selamat siang. Bisa kita lihat surat-suratnya? Oh ada Pak, lengkap Pak surat saya. Nah, lengkap, sudah jelas. Ya, makasih Pak. Tetapi ada beberapa yang harus Bapak aturi. Contohnya ini. Apakah tadi Bapak tidak melihat ada tanda-tanda rambu Pak? Loh Pak, yang penting saya itu sudah lengkap. Loh, bukan cuma lengkap tok. Ya, bukan cuma lengkap tok. Di situ kan sudah ada tanda Pak. Nah, perhatikan itu Pak. Perhatikan tanda itu Pak. Bapak ketika tanda warna menyala yang pertama, nah ini, itu ada warna apa Pak tadi? Merah. Oh iya, merah itu tandanya harus berhenti Pak. Loh, oh gitu. Nah, kenapa kok Bapak jalan saja? Wah, saya tergesa-gesa Pak. Nah, udah sekarang gini aja. Biar tidak lama, silakan Bapak tanda tangan. Besok datang ke tempat sidang. Loh, kalau begitu berarti saya kena tilang Pak. Lah iya. Walaupun Bapak sudah lengkap, tapi melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itulah contohnya anak-anak. Loh, jadinya kita
senang apa rugi nak? Kalau sudah kena tilang, ya jelas kita rugi dong. Ya toh? Tadinya kita udah merasa bahagia, senang, happy, ternyata menjadi sedih. Nah, itulah, maka kita harus oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah, macam-macam rambu-rambu. Oke. Pasti di dalam perjalanan, entah itu ke pegunungan atau ke kota-kota besar, itu semua tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas itu sudah dipasang semua. Nah, contoh. Mungkin anak-anak perhatikan di sebelah sana, atau mungkin di Kutoarjo, atau mungkin di Butuh, atau di mana sajalah. Itu ada tanda seperti contoh ini. Biasanya itu ada tanda seperti ini, contoh. Itu ada huruf seperti S. S-nya digaris. Nah, artinya itu apa? Dilarang berhenti. Loh, kenapa? Kalau anak-anak berhenti di seperti ini, jelas anak-anak melanggar peraturan lalu lintas. Kalau sudah melanggar, berarti kena apa? Ya kena tilang lagi. Aduh, Mama. Mau jadi apalah kau kayak gini? Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah urusan lagi. Contoh lain juga. Ada tanda seperti ini, hurufnya P. Dilarang parkir. Nah, kalau kita memberhentikan kendaraan, entah itu mobil atau motor khususnya loh, nek becak utawa sepeda motor, enggak apa-apa. Apalagi gelindingan, ora apa-apa nek itu. Nah, yang penting adalah kendaraan yang ada motornya lah, ngono lho namanya ya. Oke. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengetahuinya bagaimana? Itu ada tandanya yang paling mudah. Oh, untuk tanda larangan, contohnya yang seperti ini tadi toh, itu biasanya ada bentuk lingkaran berwarna merah. Oh, itu paling mudah untuk meletakkan. Pokoknya ngerono gambar abang, bunder, njuk dicorek, berarti kuwi larangan, wis gampane ora oleh. Itulah, ya. Nah, apakah cuma tanda larangan tok? Sebenarnya tanda-tanda rambu-rambu lintas itu banyak sekali, anak-anak kalau diperhatikan. Supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Nah, tadi hanya contoh larangan saja. Contoh yang kedua, tanda peringatan. Nah, peringatan itu menunjukkan untuk supaya kita harus berhati-hati, waspada. Kenapa harus waspada? Nah, contoh. Anak-anak, Bapak hari ini mau pergi ke tempat simbah yang berada di pegunungan. Nah, siapa anak-anak yang pengen ikut? Semuanya, saya, wah, semuanya pada ikut semua. Udah. Nah, semuanya sudah ikut. Nah, tolong anak-anak ya, sambil kita belajar di jalan untuk memperhatikan rambu-rambu. Contohnya apa? Ya, kita perhatikan nanti. Udah. Mobil, ayo semuanya naik mobil. Sampai hampir kita sampai di tempat simbah. Loh, coba anak-anak di pinggir jalan itu ada gambar seperti ini. No, gambar ini. Coba perhatikan ini, gambar ini lebih jelas. Nah, karena kita istilahnya mau naik, ya toh? Nah, mau naik kendaraan. Contoh sini. Oh, gini. Nah, kita mau terus. Nah, di sini ada tanda seperti itu. Loh. Nah, tanda seperti itu tadi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayah itu harus berhati-hati. Kenapa kok harus berhati-hati anak-anak? Karena kita akan naik. Kalau kita tidak atur, kita akan mengalami hal yang berbahaya. Nah, jadi kalau begitu ya
Ayah bukan cuma istilahnya nyetir tok, tidak. Ayah juga harus memperhatikan tanda-tanda seperti itu biar kita selamat. Sampai di tempat simbah, nanti pulang juga selamat. Ya. Sudah jelas? Jelas ya? Ya udah, sekarang kita sampai di tempat simbah sudah. Nah, itu adalah contoh, adalah peringatan. Loh, anak-anak ya, supaya kita bisa mempermudahkan untuk melihat tanda-tanda rambu lalu lintas itu tanda peringatan, itu sudah ada, yaitu warnanya paling jelas adalah warna kuning. Itu untuk memudahkan ya anak-anak ya. Kalau sudah warnanya kuning, oh berarti warna kuning ya, kalau warna kuning itu semua berarti untuk peringatan. Iya, itu sudah jelas. Tadi kalau yang merah larangan. Betul, anak-anak. Oke, sekarang kita sudah sampai simbah, udah tahu? Kita sudah istilahnya silaturahmi, sudah ini. Sekarang kita pulang. Nah, kita pulang. Ya, kita pulang. Naik mobil lagi, ya, sampai di sini nih, itu ada, nah seperti ini, itu ada tanda, terus ini ada rel, gampangnya ya, gitu toh. Bisa aja namanya jalan raya itu motong rel, gitu. Rel. Nah, kita turun, udah, seret. Nah, coba karena ada kereta lewat, ya, kita berhenti dulu. Ya, gampangnya kita udah berhenti. Sambil berhenti, sambil kita belajar rambu lagi. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sana ada tanda peringatan, ada enggak? Ada ya, warnanya apa? Kuning, ya jelas. Ada seperti ada garis-garis seperti pagar, ada. Nah, itu adalah tempat pelintasan kereta api. Oh, kalau begitu kita harus berhenti dulu karena ada kereta lewat. Nah, tuh kereta api sudah jalan, maka kita berhenti. Sudah jelas toh? Oh iya ya, oke. Nah, begitu sampai, setelah kereta api lewat, kita jalan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita jalan lagi, yuk jalan-jalan, karena tujuan kita adalah jalan-jalan. Tapi tujuannya bukan cuma jalan dok, kita sambil apa istilahnya belajar rambu lalu lintas. Oke ya. Ya. Kita sudah naik mobil lagi. Nah, gampangnya kita sudah sampai di tempat ada, loh, perhatikan anak-anak ya. Di sana ada tanda seperti ini bundar. Nah, itu ada sepeda. Itu maksudnya apa ya? Nah, tanda seperti itu ini digunakan hanya untuk yang bersepeda. Loh ya, kalau begitu kalau kita masuk ke tempat tersebut dengan mobil, ya jelas tidak boleh. Karena sudah ada tanda seperti itu, hanya untuk bersepeda, itu sudah jelas. Ya, hanya untuk bersepeda. Loh, kalau kita ke sana gimana ya? Ya, nanti kita urusannya kalau ada polisi, kita keciduk lagi. Mau enggak? Nah, itu makanya kita harus memperhatikan tanda-tandanya. Oke, udah paham tak anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kita karena perjalanan kita pulang masih jauh, maka ayah akan melakukan dengan kecepatan tinggi. Wah, ya. Kampanye dari tadi 30 menjadi 60. Wow, banter banget berarti ya. Iya. Wong, wes. Sudah kita hampir sampai. Nah, di pinggir jalan anak-anak lagi perhatikan lagi itu. Nah, ada tulisan tanda perintah lagi itu. Nah,
warnanya bundar, ada tulisan 30 km. Nah, ini adalah apa? Tanda apa itu ya? Wah, saya itu belum tahu ya kalau tanda seperti itu. Nah, tanda seperti itu adalah tanda untuk perintah kecepatan. Maksudnya apa ya? Ya, kecepatan kita hanya 30 km. Tidak boleh dari itu. Loh, kalau lebih dari itu akan terjadi hal-hal nggak diinginkan. Yaitu apa? Terjadi suatu bahaya. Karena apa? Semua orang dalam melaksanakan perjalanan itu tentunya menginginkan adalah selamat. Itu aja. Bukan selamat kita tok, tapi kita juga selamat dari kena tilang. Betul enggak anak-anak semuanya? Udah jelas? Ya. Nah, oke, karena kita sudah hampir sampai di rumah, mari kita segera cepat-cepat saja karena kita sudah ditunggu sama Bapak atau sama keluarga yang lainnya. Nah, untuk anak-anak semuanya, itu tadi adalah contoh dan gambaran apa itu rambu lalu lintas. Oke? Untuk akhir pelajaran, coba anak-anak perhatikan pada halaman 115, yaitu pada halaman 115. Nah, pada halaman 115 itu ada kolom-kolom, ya. Ada kolomnya, oke. Dua kolom. Di sini ada tulisan gambar, arti. Nah, perintah dari Bapak ya, sebagai perintahnya adalah pada halaman 115 coba anak-anak cari tahu tanda-tanda rambu itu apa saja. Ya, gambarnya sesuai dengan apa yang ada di gambar itu. Oh, itu udah jelas sekali di situ, lihat gambarnya itu pada halaman 115 ya. Nah, dibuka halaman 115. Nah, kalau sudah ada gambarnya, juga ada artinya. Kenapa? Tadi Bapak sudah memberikan contoh apa? Gambar dan artinya. Nah, mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semua berdoa semoga istilahnya bulan-bulan kita seperti ini yang harusnya kita itu saling bertemu, ya toh, istilahnya saling bertatap muka, saling kelihatan ceria, bersemangat, bergembira gitu loh. Wah, ternyata kita hanya murung karena apa? Kita tidak berjumpa. Nah, kita hanya melalui online atau istilahnya hanya melalui lihat gambarnya saja, yaitu hanya kalian melihat gambarnya siapa? Pak Mus, tapi Pak Mus tidak melihat kalian. Nah, itu perintahnya. Ya, perintahnya apa? Sekali lagi, kalian hanya menggambar dan mengartikan yang ada pada halaman 15. Semuanya sudah jelas? Sudah paham? Baik. Kalau semua sudah paham, untuk hari ini kita cukupkan sekian saja. Kurang lebihnya Pak Mus mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Mari kita doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.